Hai everyone, kali ini saya akan membawakan cerita berjudul Sisu yang baru saja rilis pada 2023. Film ini menceritakan tentang seorang kakek tua yang kononnya adalah mantan jenderal militer yang amat ditakuti oleh tentara musuh saat Perang Dunia berlangsung. Dia dikenal sebagai tentara paling brutal yang pernah ada. Namun karena satu hal ia diutus untuk menghabisi seluruh tentara musuh seorang diri. Hingga saat ini ia menghilang dari dunia militer dan memilih untuk berkelana mencari emas sebagai perbekalan hidupnya. Saat dalam perjalanan ke suatu tempat, ia malah diganggu oleh para tentara Nazi. Lantas bagaimana kelanjutan cerita si kakek tua tersebut? Mari langsung saja kita mulai ceritanya. Pada tahun 1944, Uni Soviet dan Finlandia memutuskan untuk melakukan gencatan senjata dengan tentara Nazi yang telah menjajah tanah kelahiran mereka. Akibat putusan itu, tentara Nazi pun terpaksa mundur dari wilayah tersebut. Kemudian seseorang bernama Atami Korpi yang merupakan mantan komandan dari pasukan khusus. Ia adalah tentara paling hebat yang pernah dimiliki Finlandia. Atami bahkan digadang-gadang dapat menghancurkan pertahanan diri tentara musuh dengan mudahnya. Kali itu ditemani oleh seekor anjing dan kuda kesayangannya, Atami terlihat sedang mengais emas di sebuah dataran bernama Lapland yang merupakan wilayah bekas perang. Setelah mendapatkan sebutir emas di sebuah sungai, Atami menguji kembali keberuntungannya dengan menggali tanah. Kali saja terdapat harta benda warga yang terpendam di dalam sana. Setelah cukup lama menggali, ia terhenti oleh sesuatu yang membuatnya syok setengah mati. Bagaimana tidak, niat hanya mencari harta benda yang mungkin terpendam, ia malah menemukan bongkahan emas murni di dalam sana. Oleh karenanya, sesaat setelah mengumpulkan bongkahan emas, Atami langsung bergerak pergi. Ia berniat untuk menjual hasil jeripayahnya. Saat dalam perjalanan, ia harus berpapasan dengan pasukan Nazi yang sedang dalam perjalanan kembali ke kampung halaman setelah kalah telak dalam peperangan kemarin. Para tentara Nazi tak menggubris Atami. Mereka menganggapnya hanyalah seorang kakek tua tak berdaya yang tak punya arah. Mereka kemudian membiarkan Atami lalu begitu saja. Atami kemudian melanjutkan perjalanannya sembari menikmati pemandangan di sekeliling gurun tersebut. Dilengkapi oleh beberapa mayat yang masih tergantung di tiang-tiang yang tinggi, yang pastinya mereka adalah korban dari kekejaman tentara Nazi. Namun belum terlalu lama berjalan, Atami kembali bertemu dengan sekelompok tentara Nazi yang dari perawakannya saja sudah amat tengil dan sok hebat. Mereka menjegat Atami dan memaksanya untuk turun dari kudanya. Setelah menggeledah tas bawaan Atami yang semuanya berisikan bongkahan emas, tentara ini pun berniat menghabisi Atami untuk dapat merampas semua emas miliknya. Tanpa mengetahui bahwasannya kakek tua tak berdaya yang ia hadapi adalah manusia paling beringas yang pernah ada. Atami yang geram karena diusik langsung membrutal tanpa ampun. Ia menghabisi mereka semua dalam sekejap mata. Semua tembakan yang bertubi-tubi tanpa henti itu ternyata terdengar sampai ke telinga pimpinan tentara sebelumnya yang bernama Bruno Heldorf. Curiga mendengar keributan di belakang, ia akhirnya memutar arah menuju anggotanya yang berada di belakang. Benar saja, saat sudah berada di lokasi kejadian, ia menemukan anggotanya terkapar tak bernyawa. Saat mengeceknya kembali, Bruno menemukan sebongkah emas yang tak lain adalah milik Atami. Sudah pasti, Bruno langsung mengejar Atami dan menembakinya dengan baja. Untung saja Atami bersama kudanya bergerak dengan gesit sehingga mereka berhasil selamat dari serangan Bruno.
Tapi sialnya tanpa disadari, Atami masuk ke ladang ranjau yang membuatnya terkena ledakan. Tak disangka Atami berhasil selamat dari ledakan tersebut. Sayangnya tidak pada kudanya yang hancur berkeping-keping. Saat Atami mengumpulkan puing-puing emasnya yang berserakan, Bruno bersama pasukannya kembali muncul. Bruno pun terkejut melihat Atami yang masih sehat walafiat. Bruno kemudian menunggu Atami selesai mengumpulkan emasnya sebelum akhirnya menyerangnya. Namun Atami yang menyadari hal itu dengan sengaja melemparkan batu tepat ke ranjau di depannya. Akan tetapi lagi-lagi Atami berhasil melarikan diri dengan sangat cerdik. Melihat hal itu membuat Bruno merasa dilecehkan. Ia kemudian mengutus anggotanya mengejar Atami yang bersembunyi di balik asap ledakan. Naasnya, para anggota tentara itu hancur akibat ranjau yang mereka tanam sendiri. Hingga akhirnya ia menumbalkan para tahanan sebagai penunjuk arah untuk menghindari ranjau dalam mengejar Atami. Ternyata Bruno sempat menemukan kalung milik Atami. Dalam pengejaran tersebut, Wolf mendapatkan perintah dari pusat bahwasannya mereka harus segera kembali ke negara asal. Wolf kemudian menceritakan sejarah kelam mengenai Atami. Konon katanya ia menjadi sangat brutal seperti itu setelah seluruh keluarganya dibunuh oleh Uni Soviet. Dan sebagai pembalasan dendam, ia menghabisi 300 tentara Uni Soviet seorang diri. Selain itu, ia juga dijuluki sebagai The Immortal, yang berarti tentara abadi. Tak percaya akan cerita itu, Bruno tertantang untuk membuktikan semua cerita konyol itu. Bruno kemudian mengatakan rencananya untuk merampok emas milik Atami yang nantinya dapat digunakan untuk kelangsungan hidup mereka setelah melarikan diri dari kekalahan perang. Setelah sempat melarikan diri dari serangan Bruno, Atami kembali mendengar suara mobil yang ternyata adalah rombongan Bruno. Ia kemudian memutuskan untuk bersembunyi di balik reruntuhan mobil. Namun dia kemudian melihat anjing pelacak yang pastinya tidak dapat dihindari. Atami memutar otak untuk menghindari anjing itu. Dan dengan cepat ia loncat ke kolong truk untuk bersembunyi di situ. Dia tidak kehabisan ide untuk melarikan diri. Untuk menghilangkan jejak, ia dengan sengaja melubangi tabung minyak truk tersebut. Setelah itu, ia langsung melarikan diri ke arah perlawanan. Meski dihujani ratusan peluru, mereka masih belum berhasil membunuh Atami. Untuk dapat mempertahankan diri, Atami bahkan rela membakar tubuhnya lalu terjun ke dalam danau. Menyadari Atami yang sedang berada di dalam danau, Bruno pun hanya menunggu kemunculannya di permukaan. Karena bagaimanapun Atami adalah manusia biasa yang memerlukan oksigen. Namun meski telah menunggu cukup lama, Atami tak kunjung muncul. Bruno mengira bahwa Atami telah mati. Ia kemudian mengutus beberapa anggotanya untuk mengambil bongkahan emas yang ikut tenggelam. Namun saat anak itu menyelam, menyadari Atami belum mati, Bruno kembali mengutus anggotanya untuk menangkap Atami. Namun semuanya sia-sia. Hal itu malah melancarkan Atami dalam melarikan diri. Singkat cerita, Atami kembali berhasil melarikan diri menuju sebuah pemukiman. Namun sayangnya pemukiman yang ia tuju telah rata dilahap kobaran api. Atami yang terluka parah akibat tembakan Bruno akhirnya memutuskan untuk beristirahat tak jauh dari situ. Saat Atami hampir terlelap, ia mendengar semilir suara anjingnya. Benar saja, anjingnya datang menghampiri. Namun ternyata bom telah terpasang pada tubuh anjing itu. Namun kali ini Atami tidak bisa menghindari jebakan Bruno. Tidak hanya itu, ia harus menahan siksaan dari Bruno yang menggantungnya. Selepas kepergian Bruno, Atami kembali bernafas. Ia mencoba menahan tubuhnya yang tergantung dengan menancapkan kakinya pada paku yang tertancap di tiang.
Keesokan paginya secara kebetulan angin pesawat yang lewat meruntuhkan tiang di mana Atami tergantung. Ternyata pesawat itu landing tak jauh dari Atami. Mereka mencoba mencari, kali-kali saja terdapat sisa-sisa bahan bakar di situ. This son of a bitch is still alive. Melihat kesempatan itu, Atami pun langsung menghabisi mereka berdua. Sempat mengubur harapannya untuk merenggut kembali emasnya, Atami tiba-tiba memiliki ide setelah melihat pesawat milik Nazi itu. Sebelum melancarkan rencananya di depan tentara Nazi yang sedang sekarat, Atami menjahit lukanya menggunakan kawat dengan tangannya sendiri. Saat Bruno berada di dalam perjalanan, tiba-tiba saja truk mereka terhenti. Karena ternyata terdapat sebuah pesawat tempur milik Nazi yang terdampar di tengah jalan. Saat dicek, ternyata sang pilot sudah mati dengan leher terikat tali. Namun yang membuat mereka semua tak habis pikir adalah tali tersebut adalah tali yang mereka gunakan untuk menggantung Atami. Bruno langsung menyadari bahaya apa yang tengah mengincarnya. Ia kemudian menyuruh seluruh anggotanya untuk tetap bergerak cepat tanpa memperdulikan apapun. Ketakutan itu menyebar hingga ke anak buah Bruno. Ditambah lagi salah satu tahanan mengatakan tentang sang legenda yang kejam dan mengerikan bukan hanya isapan jempol belaka. Tak lama setelah itu, Atami pun muncul. Dia kemudian memberikan senjata pada tahanan, lalu Atami pun melanjutkan aksinya untuk menghabisi satu persatu para tentara Nazi. Berbekal senjata, para tahanan ikut serta dalam menghabisi satu truk penuh tentara Nazi. Dengan kapak pertambangan, Atami memancing Bruno keluar dari dalam tank. Namun Bruno kemudian mengutus satu anggota terakhirnya untuk menghadapi Atami. Setelah sempat bergelut di atas tank, mereka pun akhirnya terjatuh. Wolf yang tak berdaya dan amat sangat ketakutan memohon ampun pada Atami. Hingga muncul dua tentara Nazi menggunakan motor yang dikiranya mereka akan membantu Wolf dalam melawan Atami. Namun ternyata setelah beberapa saat, Bruno bersama sopirnya telah sampai di landasan pesawat tempur yang telah menunggu mereka. Alih-alih pergi bersama, Bruno malah membunuh satu-satunya anak buahnya dan membawa semua emas yang berhasil direbut dari Atami. Di sisi lain, Atami sedikit terlambat karena saat sampai di sana, Bruno telah berhasil lepas landas. Bruno pun merasa lega karena saat dicek kembali Atami masih berada di bawah bersama becak motornya. Namun dugaan Bruno salah. Atami ternyata sedang berpegangan dengan kaki pesawat mereka sembari memikirkan cara untuk masuk ke dalam. Saat melihat celah, Atami pun langsung meloncat masuk ke dalam. Atami pun langsung mengambil senjata untuk melawan Bruno, dan baku hantam pun terjadi. Atami yang sudah kehabisan tenaga sempat terpojok dihajar habis-habisan oleh Bruno. Namun seperti legenda yang melekat pada tubuhnya, Atami benar-benar seperti prajurit abadi. Dan yang dilakukan Atami selanjutnya adalah tak cukup hanya dengan mengalahkan Bruno, Atami harus menghadapi masalah lain. Tak ada yang dapat ia lakukan, Atami hanya mampu mengikat dirinya pada tali yang menggantung, dan pesawat pun terjun bebas. Ajaibnya, seperti memiliki cadangan nyawa, Atami kembali muncul dari kubangan lumpur. Di akhir film terlihat Atami mendatangi sebuah gedung. Tanpa perlawanan berarti ia dengan mudah dapat masuk ke gedung tersebut yang ternyata adalah sebuah bank.
Ia kemudian mengeluarkan semua emas miliknya untuk ditukar dengan uang yang jauh lebih ringan sehingga dapat mempermudah Tami dalam melanjutkan perjalanan hidupnya. Dan film ini pun tamat. Demikian alur cerita film kita kali ini, tetap tunggu alur cerita film lainnya ya. See you!